Saat Anda membaca Al-Fatihah dalam salat, ada hadis qudsi, hadisnya sahih. Di antara periwayatnya banyak kalangan para sahabat, termasuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya, hadis qudsi. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi. Jangan sembarangan nih. Jadi begitu tadi saya katakan di awal, Anda ingat Allah, Allah akan jaga Anda dan memenuhi kebutuhan Anda. Sekarang Anda bacakan Al-Quran dalam salat, saat salat, masih berdiri nih. Masih berdiri. Idza qasamtu shalah baini wa baina abdi. Di riwayat lain ala nisfaini. Saya bagi salat itu ke dalam dua bagian. Wali abdi ma sa'al. Ada hak aku terhadap hambaku, ada hak hambaku terhadapku. Kalau benar hambaku menunaikan kewajibannya kepadaku, maka aku akan berikan pada saat itu apapun yang dia minta. Ya. Idza qala al-'abdu, dimulai jika seorang hamba membaca dalam salatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah Azza wa Jalla, maka kalimat itu akan dijawab langsung oleh Allah seketika. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah akan menjawab langsung seruannya dengan kalimat athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab langsung kalimatnya majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba membaca iyyaka na'budu, ya fa'budni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami menyembahmu, ibadah kepadamu sebagai zikir untukmu. Iyyaka na'budu di Quran surah 20 ayat ke-14, fa'budni, sembah saya. Bagaimana menyembah? Iyyaka na'budu, kami sembah engkau sekarang ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, sekarang kami sedang punya persoalan, kami mohon solusinya kepadamu. Perhatikan jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan langsung menjawab seketika. Hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, jika hambaku benar salatnya sampai detik ini, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta sekarang. Karena itu ketika Anda salat, sebelum Anda salat, itu dilekatkan kalimat permintaan, minta solusi. Silahkan cek Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, orang-orang yang beriman, tahu dari mana seruannya kepada orang-orang beriman? Buka lagi Al-Baqarah 153, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman yang sudah punya iman, awas, karena yang salat itu yang punya iman saja. Karena itu kalimat salat pertama dipasangkan dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Lihat, cek. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat salat terletak setelah kalimat iman. Jadi kalau Anda salatnya bawa iman, Allah pun akan memperhatikan Anda. Yang jadi masalah kadang-kadang banyak orang salatnya nggak bawa iman. Salatnya bawa proyek, salatnya bawa handphone, salatnya bawa pulsa, salatnya bawa aktif di media sosial, salatnya bawa status, salatnya bawa arisan, salatnya bawa macam-macam. Sehingga ketika iman tidak dibawa dalam salat, bagaimana Allah memperhatikan Anda? Kadang-kadang salatnya jadi nyambi. Ketemu yuk, kita bicara ini masalah bisnis. Di mana? Di alisan aja. Kok di alisan? Sambil salat asar, sambil salat asar. Nah, jadi cek teman-teman sekalian. Jadi begitu Anda benar ibadahnya, kata Allah, masa sekarang apa yang dia minta nih saya kabulin. Mau minta apa? Makanya silahkan Anda cek. Hampir semua bacaan dalam sholat isinya semua doa. Setelah dibuka dengan Al-Fatihah, terbuka peluang Anda minta apapun kepada Allah. Makanya kalau orang sadar dengan sholat, dia akan bergegas untuk mengejarnya. Orang sadar dengan manfaat sholat, gak akan ditinggalin. Demi Allah saya katakan, gak akan ditinggalin. Kenapa? Karena yang dijanjikan dalam sholat itu bukan capek ibadahnya, tapi pengentasan segala kesulitan yang dialami. Di Anda diminta sholat, kita itu untuk menyelesaikan kebutuhan kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Ini catat kalimat saya lagi. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita. Makanya semua bacaan sholat itu doa. Silahkan cek.
Ba'da al-Fatihah, ruku doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud banyak doanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni dan seterusnya. Minta rezeki, minta rahmat, minta pengampunan, minta perlindungan, segalanya.